Shalom, selamat pagi ibu-ibu, apa kabar? Puji Tuhan, jika pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Ini semua hanya karena berkat dari Tuhan saja. Ibu-ibu yang terkasih, mari sebelum kita memulai kembali aktivitas kita bersama-sama belajar merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala anugerah-Mu, jikalau panjang malam Engkau telah memberkati kami dengan tidur yang nyenyak, sehingga pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan yang segar dan bugar. Tuhan, sepanjang hari ini kami mohon berkat-Mu berupa kesehatan, supaya kami bisa melakukan segala pekerjaan dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Tetapi sebentar lagi kami akan mengawali hari dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya renungan kami pada pagi hari ini bisa menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, renungan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 57 ayat ke-14 sampai 21. Akan tetapi yang menjadi nats adalah ayat yang ke-17 yang demikian bunyinya. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, melengkapi wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Dan renungan pada pagi hari ini saya beri judul harus siap ditegur dan dihajar. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, cara Tuhan menggenapkan rencananya dalam hidup seseorang tidaklah mudah untuk dipahami oleh akal manusia. Ada kalanya seseorang harus mengalami proses yang sulit, teguran yang keras, dan hajaran oleh tangannya. Proses, hajaran, dan teguran Tuhan itu bisa berupa masalah, sakit penyakit, krisis keuangan, dan jenis-jenis kesulitan lainnya, yang kadar atau tingkatannya pasti berbeda-beda seorang dengan yang lainnya. Dalam hal ini, bukan berarti Tuhan mempunyai maksud jahat ataupun tidak peduli pada kita. Tuhan sering harus keras dan menyatakan murkanya karena Ia mendapati kita sudah berjalan melenceng dari rencananya. Tidak lagi menghiraukan peringatan-peringatannya. Saat ditegur dan dihajar Tuhan, kita pasti merasakan perih dan sakit. Tapi semua itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang menyatakannya sebagai anak. Seperti yang terdapat dalam surat Ibrani 12 ayat 6. Ibu-ibu yang terkasih, di dunia ini adakah orang tua yang akan diam saja ketika melihat anaknya nakal? Bila anak tersebut tidak bisa ditegur dengan cara yang halus, orang tua pasti akan menegur dengan cara yang lebih keras. Bahkan, jika diperlukan, pasti orang tua akan menghajar anaknya. Meskipun ketika menghajar anaknya,
orang tua pasti menahan tangis ataupun sedih di dalam hatinya. Terlebih lagi Tuhan yang sangat tahu apa yang terbaik untuk hidup anak-anaknya. Tuhan menegur dan menghajar kita karena Ia tidak ingin binasa. Maksud saya, Tuhan menegur dan menghajar kita karena Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Di balik teguran dan hajarannya, Tuhan punya rencana yang terbaik supaya kita tidak menjadi anak-anak yang gampang, seperti yang terdapat dalam Ibrani 8 ayat 12. Pada umat pilihannya, yaitu umat Israel, Tuhan pun tega menegur dan menghajar mereka karena mereka telah meninggalkannya dan beralih pada ilah lain. Padahal bangsa Israel telah mengecap banyak kasih dan berkat dari Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Terdapat dalam Ulangan 32 ayat 21. Karena itulah Tuhan harus mendisiplinkan umat Israel supaya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka. Ibu-ibu yang terkasih, teguran dan hajaran Tuhan seringkali menimbulkan persepsi yang salah dalam diri kita manusia. Padahal di balik semuanya itu, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Cara terbaik kita menyikapi semuanya itu adalah dengan selalu berserah dan sabar. Walaupun itu sulit sekali kita lakukan sebagai manusia yang lemah. Kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa menguatkan kita dalam menjalani setiap fase kehidupan kita yang tidak jarang sangat melenceng dari apa yang kita harapkan dan kita impikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari ibu-ibu kita tutup renungan kita ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami sangat tidak bisa menyelami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami sebagai manusia tentu berharap yang enak-enak dan yang mudah-mudah saja kami alami di dalam kehidupan kami. Akan tetapi Tuhan, jikalau Engkau menegur dan menghajar kami dengan berbagai macam proses ataupun fase kehidupan yang kurang menyenangkan, kami mohon berkat-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu saja, supaya kami boleh kuat, boleh mampu melakukan atau melampaui setiap fase di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin setiap rencana-Mu terindah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ibu-ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.